إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk tidak pernah bosan memanjatkan puji serta syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah berikan pada kita semua. Nikmat yang begitu banyak dan tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Di hari Jumat seperti ini, kalau kita mendapati di beberapa tempat, kita akan melihat ada tradisi kebiasaan yang pernah diajarkan Nabi SAW, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ayat 13, ketika Allah akan menyebutkan kisah-kisah, Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan kisahkan kepadamu berita tentang mereka. Di ayat tersebut Allah mengawalinya dengan kalimat nahnu naqussu, kami akan mengkisahkan. Kisah dalam Al-Quran ternyata mendapatkan porsi yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan sepertiga isi Al-Quran adalah kisah. Maka sangat wajar kalau kita memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kisah. Dari sekian banyak umat manusia yang pernah hidup sejak awal penciptaan sampai dengan turunnya Al-Quran, hanya beberapa gelintir orang yang diceritakan, dan itu pilihan. Ini artinya orang-orang tersebut patut diceritakan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Itu pun ada beberapa orang yang di kisahnya kita dapati beberapa surat menyebutkan bahkan berulang-ulang, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbeda dengan beberapa orang yang kisahnya tidak disebutkan. Ada yang bukan nabi, bukan rasul diceritakan kepada kita untuk jadi pelajaran. Bahkan bukan cuma pribadinya, saat keluarganya. Satu keluarga diceritakan. Jadi nama surat itu surat Ali Imran. Ali artinya keluarga. Ali Imran artinya keluarga Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, tetapi kisahnya diceritakan dalam Al-Quran untuk jadi pelajaran bagi kita. Tentu kalau Nabi Ibrahim alaihissalam jadi teladan, sangat layak. Beliau nabi dan rasul sekaligus juga ulul azmi. Bahkan di bagian-bagian dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam kita bisa teladani karena memang Allah ceritakan bagian-bagiannya dengan lebih detail. Misalnya kalau kita bicara tentang majelis ayah, figur ayah yang Allah ceritakan kepada kita, salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Bahkan sampai dengan menggunakan kalimat millata abikum Ibrahim, millah agamanya bapak kalian Ibrahim. Sampai secara khusus disebutkan bapak. Lalu kalau kita bicara tentang keluarga Nabi Ibrahim, kita biasa dalam sholat membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
lagi-lagi keluarga Ibrahim disebutkan, bahkan berulang-ulang dalam sholat kita, bukan cuma sekali. Kalau sholatnya 5 kali, maka di setiap tasyahud kita membaca itu bisa dihitung berapa jumlah sholat yang kita kerjakan. Di situ pula kita bisa menghitung berapa keluarga Nabi Ibrahim disebutkan. Nah, ketika kisah disebutkan dengan jumlah yang sangat banyak, ini adalah salah satu uslub, salah satu gaya bertuturnya Al-Quran menceritakan kepada kita dengan cara berkisah. Karena berkisah punya cara yang unik dan khas yang tidak sama dengan yang lainnya. Salah satunya adalah kalau kita mau menceritakan sesuatu, bisa dibayangkan kalau seandainya Allah akan menjelaskan 100 persoalan, lalu satu persoalan diwakili dengan 1 ayat, maka perlu 100 ayat. Tapi dengan sebuah kisahnya kadang-kadang disajikan hanya dalam 7-8 ayat, pelajaran yang kita bisa ambil sampai 50 pelajaran. Ini keunikan dan kekhasannya. Selain itu, kalau kita berkisah, kita bisa menggunakan kisah sebagai sarana untuk menasihati orang tanpa membuat orang tersebut tersinggung. Kalau kita melihat ada orang yang keliru, orang yang melakukan kesalahan, lalu kita tegur, "Mas, Mbak, Mbok ya jangan begitu." Bisa jadi tersinggung, bisa jadi marah. Kalau kita perhalus pun bahasanya, belum tentu yang bersangkutan berkenan. Tapi kalau kita sebutkan kisah di masa lalu yang kisahnya pas betul dengan apa yang sedang dijalani, lalu kemudian di ujung kisah kita ceritakan, monggo silahkan ambil pelajaran dari kisah tersebut. Ini bisa cukup menjadi nasihat dan masukan bagi yang bersangkutan. Itu sebabnya Allah SWT menasihati nabinya dan memberikan pelajaran kepada nabinya juga dengan kisah. Ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat, bukan cuma tahun pertama, tapi juga berlanjut tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ketika beliau pertama kali menerima wahyu, sampai beberapa tahun awal, intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di Mekah luar biasa. Bukan cuma penyiksaan, tapi ada korban nyawa beberapa sahabat, sahabiyat. Ketika menghadapi situasi seperti itu, Allah kemudian memberikan solusinya, tidak langsung mengatakan silahkan kerjakan ini dan itu, tapi Allah menurunkan surat Al-Kahfi. Yang di surat Al-Kahfi ada 4 kisah, yang masing-masing kisah bisa menjadi pelajaran untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata beliau juga melakukan hal yang sama. Ketika beliau mendapatkan ujian dan cobaan, lalu beliau menengok masa lalu, melihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam, dan beliau mengatakan Nabi Musa lebih sabar dari saya menghadapi ujian dan cobaan yang luar biasa. Ketika kita disodorkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf, dan kalau kita belajar surat Yusuf dari awal sampai akhir, kita akan dapatkan kisah dari awal sampai akhir secara utuh. Dan Allah awali dengan pernyataan bahwa kisah Nabi Yusuf ini ahsanal qasas, kisah terbaik. Nah, ketika diceritakan itu, lalu kemudian dijadikan pelajaran bagi kita, disodorkan untuk jadi ibrah, jadi pelajaran yang pelajaran itu manfaatnya paling tidak untuk 2 hal: menata dan menatap. Menata kehidupan kita sekarang dan menatap masa depan. Itu sebabnya orang yang belajar sejarah, orang yang bisa menata kehidupannya lebih baik dan juga bisa memprediksi, menatap masa depan. Sehingga orang kadang-kadang mengatakan bahwa ini ada indikasi mirip seperti yang terjadi di masa lalu. Kenapa? Karena belajar sejarah. Dari sejarah kita dapati ada hal-hal yang berulang. Ungkapan ini, at-tarikhu yu'idu nafsahu, adalah ungkapan yang ada dalam berbagai bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan yang lainnya, bahwa sejarah akan terus berulang. Ketika Allah mengisahkan kepada kita Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, Nabi SAW kemudian menegaskan bahwa itu bisa berulang, dan itu yang diyakini oleh para ulama. Likulli ummatin Fir'aun, setiap umat ada Fir'aunnya. Maka setiap zaman kalau berhadapan dengan Fir'aun, itulah menjadi keniscayaan. Di masa lalu juga sudah pernah ada. Masalah namanya ganti itu adalah bagian dari perjalanan sejarah.
Tapi sosok seperti Fir'aun akan selalu ada. Fir'aun yang didukung oleh Haman, Qarun, Hashirun, itu bisa berulang sepanjang zaman. Dan akhir dari perjalanan kehidupan Fir'aun akan selalu seperti itu. Sejarah kembali berulang. Oleh karena itu, inilah menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita menjadikan kisah sebagai salah satu cara kita untuk belajar. Dan hal ini yang belakangan semakin berkurang dan mulai terkikis di sebagian masyarakat kita. Mungkin sebagian bapak-bapak yang usianya di atas 50 masih merasakan dulu dari orang tuanya mendapatkan kisah. Kisah itu bisa bermacam-macam. Tidak harus selalu kisahnya yang berada di Quran atau di hadis. Kadang-kadang kisahnya tentang pahlawan nasional. Di Jogja kita kalau jalan-jalan ke sekian banyak tempat, kita akan temukan jalan nama-nama pahlawan. Dan masing-masing kisah itu menjadi bagian dari perjalanan kehidupan yang perlu kita kenali, karena mereka adalah tokoh-tokoh yang menjadi teladan bagi kita. Sayangnya sebagian kita sudah mulai tidak kenal, termasuk anak-anak kita. Termasuk anak-anak yang lahir di Jogja sudah mulai tidak kenal dengan nama-nama pahlawan tersebut. Nama jalannya tahu, Jalan Sudirmannya tahu, tapi siapa Jenderal Sudirman? Ketika kita melewati Jalan Ahmad Yani, tahu jalannya, tetapi siapa Jenderal Ahmad Yani? Sudah mulai banyak yang tidak kenal dengan nama-nama tersebut, padahal mereka adalah tokoh yang bisa menjadi manutan. Jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika menyodorkan kisah kepada kita, beliau memilihkan kisah-kisah yang terbaik, yang bermanfaat, yang pelajarannya akan terus bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sekarang dan di masa akan datang, untuk menata dan menatap. Oleh karena itu, belajar sejarah, secara khusus belajar sirah nabawiyah, harus menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Dan kalau kita melihat sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika disebutkan secara khusus dalam Al-Quran bahwa beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, adalah teladan dalam banyak persoalan kehidupan, karena beliau perjalanan kehidupannya kita dapati dengan sangat detail. Tidak ada satu orang di muka bumi ini yang perjalanan kehidupannya diceritakan dengan sangat detail seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita masuk ke rumah beliau, berapa jumlah bantalnya, kita bisa temukan riwayatnya. Imam Tirmidzi yang wafat tahun 275 meriwayatkan berapa jumlah bantal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita cari yang lebih detail dari cuma bantal, karena bantal ukurannya agak besar. Kita cari yang lebih detail dan lebih kecil. Berapa jumlah rambut putih yang ada di kepala dan jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat? Karena kadang-kadang ada orang yang mengklaim dengan mengatakan, Ustadz, saya pernah mimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu disodori pertanyaan, rambutnya hitam apa putih? Dijawab putih. Nah, jelas keliru. Karena Nabi SAW wafat sampai usia 63 tahun, semua riwayat yang ada menyatakan jumlah rambut putih Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 20 helai. Salah satu riwayat menyebutkan hanya 14 helai. 20 helai itu terbagi di kepala dan di jenggot. Artinya sangat sedikit. Sangat sedikit, sementara rambut beliau sangat hitam, sangat lebat. Kalau jumlahnya cuma 20, bahkan kurang dari 20, berarti jelas rambutnya hitam. Tidak mungkin kalau cuma jumlahnya 20 kita mengatakan rambutnya putih. Hal-hal yang detail seperti ini sampai kepada kita. Gigi Nabi SAW sampai usia 63 tahun utuh, yang patah cuma satu, gigi seri bagian kanan sebelah atas. Sangat detail. Dan kita boleh bertanya, kalau Ustadz mengatakan begitu, sumbernya dari mana? Ada hadisnya nggak? Riwayatnya dari mana? Itu boleh bertanya, karena apa? Semua yang diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW tidak mungkin kita mengada-ada, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi bicara tentang sosok manusia yang pernah ada di masa lalu, yang ceritanya bukan cerita fiksi, bukan cerita yang mengada-ada, tapi memang ini nyata, bukan cerita khayalan.
dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Akhirnya kemudian menjadi ilmu tersendiri dalam ilmu sirah nabawiyah, namanya syama'il, SYAMAIL. Nanti tentu setelah selesai khutbah ini jamaah bisa buka perangkat handphonenya, masukkan kata kunci SYAMAIL, syama'il. Kadang-kadang terusannya syama'il Muhammadiyah atau syama'il Muhammad. Isinya membahas dua hal, fisik dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau cari mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita bisa temukan di bahasan syama'il. Bahas rambut bukan cuma warna rambut, sampai perawatan rambut, nyisir rambut, motong rambut. Beliau motong rambutnya sebelah kanan dulu apa sebelah kiri, semuanya kita temukan riwayatnya. Kemudian kalau kita mau cari lagi bagaimana beliau pernah disisir oleh istrinya, itu kejadiannya kapan dan bagaimana cara istrinya ngeramasi rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua menjadi pelajaran bagi kita untuk menata kehidupan kita dan menata masa akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seruan dan ajakan untuk bertakwa bukan hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ada pada umat-umat sebelum kita. Allah SWT berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada kalian, maksudnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul kitab sebelum kalian. Seruan dan ajakannya sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa juga mengajarkan kepada kita, dan Allah langsung sampaikan dalam bentuk doa yang kadang-kadang dibaca oleh sebagian khatib Jumat, mengajak kepada kita untuk bukan menjadi makmum bagi orang yang bertakwa, tapi menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Salah satu doa yang sangat populer adalah waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita ini menjadi makmum bagi orang bertakwa itu sudah mulia. Seandainya waj'alna lil muttaqina ma'muman, jadikan kami sebagai makmum bagi orang bertakwa, itu sudah mulia. Artinya kita menjadi pengikut orang bertakwa. Tapi Allah tidak mengajarkan itu. Allah mengajarkan kita menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sebagai penutup, tentu ketika sosok Nabi Muhammad SAW disodorkan kepada kita, ini menjadi pelengkap dan sebagai salah satu bukti keistimewaan yang dimiliki Islam. Islam bukan cuma punya konsep, punya teori, punya rumusan, tapi juga punya model dan contoh. Sehingga ketika kita menyodorkan pertanyaan contoh apapun dalam kehidupan, konsep apapun yang ada dalam Islam, maka kita akan menyodorkan jawabannya, contoh prakteknya adalah dalam kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang bicara tentang konsep rumah tangga dengan detail A sampai Z, lalu orang bertanya mana contohnya, kita akan mengatakan rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang bicara tentang makan yang sehat seperti apa, kita akan sebutkan A sampai Z, lalu kita sebutkan contohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan sebutkan semuanya dari A sampai Z, apapun yang kita ingin cari, maka kita akan temukan pada sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya cuma satu, apa yang selama ini kita kenal dari sosok Nabi Muhammad SAW sebagian belum detail. Itulah menjadi PR bagi kita untuk terus belajar mengenali sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita pasti cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi harus jujur, banyak di antara kita yang belum cukup mengenal sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan perilaku dan sifat humanis Nabi SAW, kita akan temukan semuanya dalam perjalanan kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya mari di penghujung khutbah ini kita berdoa memohon kepada Allah SWT agar Allah berkenan membimbing kita menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, yang terus meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an farudda kaidahum waj'al tadbirahum tadmirahum ya rabbal alamin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin was sahayinatil mu'tadin wa man awanahum ya azizu ya qahhar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasul